Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial belajar PHP dasar. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan XAMPP untuk belajar dasar pemrograman PHP, kemudian membuat file PHP dengan Visual Studio Code, kemudian menampilkan teks menggunakan perintah echo, print, dan printf. Baiklah, langsung saja kita buka dulu terlebih dahulu XAMPP-nya. Jika sudah muncul kontrol panel seperti ini, klik Start. Jalankan Apache-nya. Selanjutnya, silahkan buka folder atau direktori tempat terinstalnya XAMPP. Biasanya, XAMPP ini akan terinstall di drive C. Namun pada komputer saya ini terinstall pada drive D. Nah, ini terinstall pada drive D. Kemudian buka folder htdocs. Selanjutnya kita akan buat folder baru. Belajar PHP buka folder belajar PHP-nya, kemudian klik kanan, pilih open with code jika ada. Jika tidak ada, silahkan pilih open folder di VS Code-nya. Kemudian arahkan ke drive D tempat terinstallnya XAMPP jika di drive D terinstall XAMPP-nya. Namun jika di C, silahkan diarahkan ke drive C. Kemudian buka folder htdocs, pilih folder yang baru kita buat tadi, select folder. Selanjutnya kita buat file PHP-nya dengan cara klik new file atau klik kanan pilih new file. Kita buat belajar 1.php, enter. Nah, di sini adalah area kerja dari VS Code-nya. Di atas ini ada menu bar, kemudian ada title bar, kemudian di sini ada toolbox. Nah, di sini ada daftar file atau folder. Ini bisa dihilangkan dengan cara menekan Ctrl B. Jadi ini full screen hanya untuk text editornya saja. Selanjutnya kita akan mengenal tag dasar untuk PHP, yaitu dengan cara mengetik seperti ini. Pertama diawali dengan tanda lebih kurang, kemudian tanda tanya, kemudian tulisan teks PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Nah, di sini adalah area untuk mengetikkan perintah dari PHP. Jika di dalam file ini hanya terdapat sintaks dari PHP, maka tidak perlu menuliskan yang ini. Ya. Selanjutnya, untuk menampilkan teks pada PHP itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan perintah echo. Echo, selamat datang di tutorial PHP dasar. Diakhiri dengan titik koma. Simpan pekerjaannya, kemudian silahkan buka web browser. Ketikkan localhost, kemudian nama folder yang kita gunakan tadi, yaitu belajar PHP ya. Belajar PHP.
kemudian pilih belajar 1.php. Nah, muncul selamat datang di tutorial PHP dasar. Nah, bagaimana seandainya kita ingin tulisan selamat datang di tutorial PHP dasar ini menggunakan heading 1 ya, heading 1 dari HTML. Tinggal tuliskan saja H1 kemudian H1, simpan, kemudian silahkan di refresh. Selanjutnya kita ketikkan teks yang lain. Eko, hai Budi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, muncul ya. Baiklah, selanjutnya jika kita menuliskan Eko coba kita langsung sambung di sini, Eko, koma, ada yang lupa, hai Budi, selamat mengikuti tutorial, titik koma. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada yang kurang spasi. Oke. Hai Budi, selamat mengikuti tutorial. Oke. Bagaimana seandainya kita ingin menyisipkan teks tertentu di tengah dari Eko ini? Misal kita punya sebuah variabel nama, misalnya kita tulis Anto. Nah, kita akan menyisipkan Anto di sini ya. Caranya bisa dengan cara seperti ini, $nama, simpan. Loh, kenapa dalam satu baris? Ya, karena kita belum buat perintah untuk pindah baris. Kita buat dulu perintah untuk pindah baris, yaitu dengan menggunakan tag PHP BR. Simpan. Nah, ini adalah cara menampilkan teks dengan Eko. Nah, yang baris ketiga ini disebut dengan komentar ya. Jadi komentar di PHP bisa dengan slash 2 kali atau garis miring 2 kali. Selanjutnya cara menampilkan teks dengan print. Print belajar PHP dasar untuk pemula, titik koma. Hasilnya ini seperti tadi ya, kurang BR.
belajar PHP dasar untuk pemula. Nah, lalu apa yang membedakan antara print dan echo? Coba kita copy yang ini. Kita ganti dengan print ya. Apa yang terjadi? Nah, error ya. Unexpected, koma, tidak dibutuhkan, koma. Nah, jadi di print itu tidak bisa menerima dua argumen untuk perintah printnya, sementara di echo bisa. Itu perbedaan yang pertama. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, seandainya kita buat seperti ini, kemudian kita echo-kan dolar cetak, maka di sini ada angka 1 ya. Coba saya turunkan dulu angka 1-nya. Jadi print akan mengembalikan nilai 1 ketika dijalankan, sementara echo itu tidak ya. Ini hasilnya sama saja, hanya untuk menampilkan nilai dari variabel cetak. Oke, selanjutnya cara menampilkan teks dengan printf ya. Nah, printf ini digunakan untuk memformat teks yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Jika kita punya variabel teks dengan nilai PHP, kemudian kita lakukan perintah seperti ini, printf belajar menyenangkan. Apa yang dihasilkan? Oke, munculnya belajar PHP menyenangkan. Padahal teks PHP ini berada di dalam variabel teks. Ya. Jadi printf ini dapat digunakan untuk menyisipkan teks pada bagian tertentu. Contoh lain, misalnya, ini saya hapus dulu ya. Contoh lain misalnya error kurang titik koma, kemudian di sini kurang titik koma. Oke. Andi memiliki uang sebesar 2000,0000. Oke. Nah, selanjutnya coba kita kasih ya. Jadi dengan ini kita bisa memformat jumlah angka di belakang koma. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika tidak suka video ini silahkan utarakan alasannya juga di kolom komentar biar ada perbaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.